Cuman sudut pandang kita yang berlainan. Ya, kita kadang-kadang itu melihat suatu nikmah, melihat suatu kesejahteraan, melihat suatu kebahagiaan itu hanya dilihat dalam kacamata zahir. Pokoknya yang dimakan cukup, sandang pangan cukup, negeri makmur, apanya makmur, sudah cukup, merupakan satu nikmah azimah daripada Allah. Sudut pandang ini kadang-kadang yang salah. Terus bagaimana keadaan kita? Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yubtala ar-rajul ala hasabi dinihi, fa in kana fi dinihi salba ishtadda bala'uh. Ya. Setiap orang itu, kata Rasulullah, ya, diberi ujian oleh Allah mengikut ukuran sampai bagaimana dan seberapa agamanya. Kalau agamanya begitu kuat, keyakinannya begitu mantap ke hadrat Allah, makin berat ujian daripada Allah. Wa in kana fi dinihi riqqatan ubtuliya ala qadri dini. Andai kata agamanya itu tipis, keimanannya dan keyakinannya itu rendah, begitu pula ujian daripada Allah makin rendah. Terus bagaimana kenyataannya? Fama yabrahul bala bil 'abd hatta yatrukahu yamshi 'alal ard ma 'alaihi khati'ah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suatu bala musibah tidak akan meninggalkan kepada setiap orang, akan selalu mengiringi, tidak ada berhentinya. Ya. Jangan terlalu melebar mengatasnamakan bangsa dan negara. Dalam satu rumah tangga aja kita bala tidak akan selesai. Sekarang baik dengan istri, besok tidak baik. Sekarang baik sama istri, sama anak kurang baik. Sekarang sama anak baik, sama istri kurang baik. Sama istri sama anak baik, sama keluarga, sama family nggak baik. Sama semuanya baik, sama tetangga nggak baik. Sama tetangga baik, kadang-kadang sama ayam dan kucingnya tetangga tidak baik. Tidak ada selesainya. Ini bala. Jadi apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Selagi orang itu berjalan di atas dunia ini membawa dosa kepada Allah, jangan berharap lepas daripada bala dan ujian daripada Allah. Tadi sudah saya kembalikan, silahkan menerima satu bala dan ujian daripada Allah, ya. Tapi jangan sampai kita ini merupakan suatu sabab, merupakan suatu gara-gara timbulnya bala, timbulnya fitnah, timbulnya kegoncangan macam-macam. Ini datang dari diri kita. Hati-hati. Ini mestinya yang lebih berat peringatan untuk pemimpin. Coba kalau sudah begini, siapa yang ingin jadi pemimpin? Ini permasalahannya. Dalam masalah bala, Sultanul Aulia Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu an, beliau mengatakan dalam kitab manaqibnya, la yasluhu li mujalasatil haqqi ta'ala illa al-mutahharun min rijasiz zallat. Ya, sealim-alim seseorang, sebanyak ibadah seseorang, ya, dan sebanyak bagaimanapun orang itu berzikir kepada Allah, dia masih belum patut, masih belum pantas untuk duduk berdampingan di sisi Allah
Silahkan kita menyintai Allah, silahkan kita makin mendekat kepada Allah. Tapi tentukah kita akan didekati oleh Allah? Tapi tentukah kita akan dicintai oleh Allah? Belum tentu. Kecuali orang-orang yang suci dari segala dosa, kata Kanjeng Syekh. Begitu pula kata beliau, wala yuftahu illa liman khala anid da'awi wal hawasat. Siapapun jangan lagi tidak benar, walaupun benar sesuai dengan aturan Allah, sesuai dengan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melalui sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang itu masih mengaku-ngaku bahwa dirinya lah yang ini yang itu, hakikatnya orang ini, kata Kanjeng Syekh, orang yang belum dibuka hatinya oleh Allah, orang yang belum diberi hidayat oleh Allah. Ini permasalahannya. Bagaimana kata Kanjeng Syekh? Walamma kana al-ghalibu 'ala an-nas 'adam at-tatahhur. Karena memang kebanyakan manusia itu tidak ada yang bersih, tidak ada yang suci dari segala dosa, dicuci oleh Allah, dibersihkan dosanya oleh Allah, disucikan hatinya oleh Allah, diberi segala ujian oleh Allah. Berbentuk apapun ujian itu, ibtalahumullahu ta'ala bil amrad, diberi suatu sakit, diberi suatu penyakit. Semua itu hanya menjadikan kafaratan wa tahura, hanya sebagai suatu tebusan, hanya sebagai penyuci segala dosa-dosanya kepada Allah. Agar apa? Liyastuhu limujalasatihi wa qurbihi sya'aru bidzalika aw lam yash'uru. Agar dia itu patut, pantas untuk duduk berdampingan sama Allah. Terserah, kata Kanjeng Syekh, engkau sadar atau tidak sadar, engkau menerima atau tidak menerima, inilah hakikatnya musibah, ujian daripada Allah. Oke? Bagaimana kalau begini? Jadi sudah jelas ya. Yang jadi pembahasan yang pokok, jangan sampai justru kita inilah yang membuat suasana ini, orang lain ini mendapatkan musibah bala daripada Allah. Itu hakikat musibah. Terserah kita. Apa itu mendekatkan diri kepada Allah? Apa hanya merupakan berhenti musibah, ujian terus? Apa merupakan suatu azab? Terserah kita.